Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi kuncinya rakyat tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR. Iya kan? Pak boleh tadi Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu enggak, ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas? Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Prabowo mengundang beberapa jurnalis dan pemimpin media di kediamannya. Prabowo mengajak beberapa media untuk langsung bertanya kepada dirinya tentang hal apa saja tanpa dibatasi. Acara tersebut digelar di rumah Prabowo di Hambalang. Dan saat giliran Najwa Shihab yang diberi kesempatan untuk melontarkan pertanyaan langsung kepada Presiden Prabowo, dengan lugas Najwa bertanya soal transparansi proses pembahasan RUU TNI dan RUU Polri yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik. Najwa sempat mencecar Prabowo karena mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. Suasana sempat tegang karena mediator acara sempat meminta Najwa menyudahi pertanyaannya dengan alasan waktu habis. Namun uniknya Prabowo justru menyuruh mediator untuk diam dan kembali meladeni Najwa. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita tonton saja videonya. Bapak lanjut ke yang berikutnya kepada Najwa Shihab, silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih, ya ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya, tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri, kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu, Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh gitu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan iya kan? Kembali ke itu Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga
pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. tapi Iya kan? kuncinya rakyat Jadi tidak mendapatkan akses Iya, untuk nah ikut, Pak. oke, itu Jadi peran rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak, Pak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR. Iya kan? Pak boleh Ya, tadi baik. Pak, apakah Maaf, Bapak kita sependapat harus bahwa beralih, perlu, ke enggak ini pertanyaan yang tadi berikutnya. belum dijawab. Oke. Apakah Bapak sependapat Tapi- bahwa polisi Satu perlu pertanyaan terakhir ya, diperluas? ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak? Di sini Najwa sepertinya masih belum mendapatkan jawaban dari Pak Prabowo soal kewenangan polisi yang akan ditambah dalam RUU Polri nanti. Lantas gimana ya kira-kira pendapat Presiden? Apakah beliau setuju jika polisi ditambah kewenangannya? Mengingat dengan kewenangan seperti saat ini saja banyak polisi yang malah menyalahgunakan kewenangan tersebut. Ya kalian tahulah, banyak kasus di mana perilaku polisi tidak mencerminkan tugasnya yaitu mengayomi masyarakat. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Iya. Saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan? Untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari menurut saya. Pak, ketika Oke, tadi baik. Bapak ketika Maaf, sorry, waktu satu kita lagi, sudah satu lagi habis, boleh, Pak? kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, Terima saya bisa. Oke. Terima kasih layani. Bapak. Tadi Saya saya layani. mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua Seluruh lingkup aparat. institusi. Ya. Nah, ukurannya apa, Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat, ya saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang. Ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba. Ya. Kemudian penyelundupan bahan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik. Itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Tapi saya terima, nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi
supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Daftar harapan. Orang-orang yang ngarep mau. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Untuk dikawal Ya, langsung. Titip RUU Polri, Pak. saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci. Kalau menurut kalian gimana? Layakkah polisi ditambah kewenangannya atau malah dikurangi? Kalau saya pribadi menginginkan polisi dibatasi kewenangannya dalam hal senjata api khususnya. Jadi jangan semua polisi dibekali senjata api dan harus diperketat, harus dites kondisi kejiwaannya tiap tahun misalnya. Apakah polisi tersebut layak atau tidak memegang senjata api? Sehingga nggak ada lagi kasus polisi tembak polisi, atau polisi tembak warga sipil yang tidak bersalah, bahkan ada juga kan kasus polisi tembak istrinya sendiri dan semacamnya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang pasti kesempatan untuk bisa berbincang, bertanya langsung dengan orang nomor satu di negeri ini, dengan Presiden, itu kesempatan yang berharga untuk siapapun, terutama untuk media. Jurnalis kan selalu berusaha untuk mendapatkan konfirmasi informasi sumber A1, orang nomor satu. Dan karenanya ketika kemudian saya dilibatkan untuk juga terlibat dalam wawancara bersama 6 jurnalis yang lainnya, ini kesempatan yang berharga. Yang kemudian tadi kita lihat, waktu yang diberikan juga sangat generous begitu ya. Waktu rekaman dari mulai jam 9 pagi sampai hampir jam 1 siang. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam. Dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa. Silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya. Karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Jadi yang diatur hanyalah wartawan bertanya, seharusnya 1 pertanyaan dan 1 follow up questions, dan kemudian mutar begitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita juga lihat Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain. Seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja. Karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor 1 di negeri ini. Jadi itu yang membuat saya kemudian juga merasa bisa bertanya follow up questions yang lebih mendalam. Artinya bukan cuma pertanyaan formal, tapi juga ada pendalaman-pendalaman. Ada pendalaman terhadap isu. Walaupun saya yakin pasti tidak puas begitu ya, pasti maunya ada lebih panjang, maunya lebih mendalam dan sebagainya. Tapi sebagai awal, saya rasa ini mudah-mudahan bisa jadi tradisi yang diteruskan, membuka kesempatan kepada media untuk bertemu dan bertanya langsung.